Kenalkan, nama saya Vanessa Juventia Hadiwijono dengan NIM 226-12072. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan terkait emergency medicine. Ya, sebagai tahap awal, kita akan mengenal terkait instalasi gawat darurat terlebih dahulu. Jadi, IGD merupakan unit integral dari rumah sakit yang berfungsi untuk menangani pasien yang membutuhkan tata laksana secara cepat. Alur pelayanannya dimulai dari triase, primary survey, kemudian ketika kegawatannya sudah teratasi, baru masuk ke dalam secondary survey. Triase. Jadi, triase sangat diperlukan ketika ada beberapa pasien yang datang bersamaan. Jadi kita bisa menentukan pasien mana yang memerlukan perawatan terlebih dahulu. Kita lihat dengan algoritma START. Hal ini sangat mudah. Kita lihat apakah pasien mau berjalan atau tidak. Apabila mampu, berarti masuk kategori hijau. Apabila tidak, maka dilihat lagi bagaimana pasien pernafasannya, apakah bernafas atau tidak. Apabila tidak, berarti masuk ke dalam triase hitam setelah pasien dilakukan usaha pembukaan jalan nafas. Kemudian apabila masih bernafas, maka dilihat frekuensi pernafasannya. Apabila lebih dari 30 kali dan juga waktu pengisian kapilernya atau CRT-nya lebih dari 2 detik, maka dikategorikan sebagai kategori merah. Apabila waktu pengisiannya kurang dari 2 detik dan juga frekuensi pernafasannya kurang dari 2 detik, apabila waktu pengisian kapilernya kurang dari 2 detik dan juga frekuensi pernafasannya kurang dari 30 detik, kita lihat lagi status mentalnya. Apakah ada gangguan status mental, maka masuk ke dalam triase kuning. Sekarang arti dari warna-warna tersebut. Untuk merah berarti pasien perlu ditolong segera dan perlu dilakukan mobilisasi ke sarana kesehatan yang terdekat. Kemudian untuk kuning dapat ditolong setelah menolong yang pasien kategori warna merah. Kemudian warna hijau di mana minor, pasien dapat mobilisasi sendiri ke tempat yang lebih aman atau ditolong yang paling terakhir. Kemudian untuk yang warna hitam berarti pasien sudah meninggal atau biasanya tidak perlu lagi dilakukan pertolongan. Selanjutnya masuk ke primary survey. Primary survey ada 5, A, B, C, D, E. A, airway, B, breathing, circulatory, disability, dan exposure. Airway di sini dengan tujuan untuk mempertahankan jalan nafas dan kontrol terhadap cervicalnya. Pemeriksaannya dilakukan dengan look, listen, feel. Kita lihat bagaimana pola nafasnya dan juga pergerakan dadanya, simetris atau tidak. Kemudian kita dengarkan bagaimana apakah ada suara nafas. Kemudian feel, rasakan apakah ada hembusan nafas. Pemeriksaan ini biasanya juga disertai juga dengan pemeriksaan breathingnya, sehingga kita ketika tahu adanya suara nafas menunjukkan bahwa breathingnya juga bekerja. Manuver yang bisa dilakukan untuk membuka jalan nafas, yakni pertama dengan pembersihan jalan nafas. Kemudian apabila pasien mengorok, kita bisa membantu mengangkat lidahnya. Kemudian manuver lain seperti head tilt, chin lift, jaw thrust, atau kombinasi ketiganya atau triple manuver. Head tilt dilakukan dengan cara mengestensikan kepalanya. Chin lift dengan mengangkat dagunya dan membuka dagunya supaya bagian mulutnya terbuka. Kemudian jaw thrust yakni dengan cara menggeser rahang bagian bawahnya dengan menekan bagian angulus mandibulanya, sehingga bagian mandibula bagian bawah akan terdorong ke depan. Dengan demikian pasien dapat membuka jalan nafasnya. Untuk pasien trauma bagian leher biasanya disarankan untuk menggunakan jaw thrust. Jangan dilakukan head to chin lift karena akan memperburuk dari kondisi pasien. Kemudian ada beberapa pembukaan jalan nafas definitif.
yakni menggunakan alat OPA, kemudian atau oropharyngeal airway, kemudian NPA, nasopharyngeal airway, kemudian dengan tindakan surgikal seperti cricotiroidotomy dan tracheostomy. Breathing sendiri dengan tujuan untuk menjaga pernafasan dengan ventilasi. Di sini peranan oksigen sangat penting ketika breathing. Jadi ketika pasien telah dibuka jalan nafasnya, belum tentu oksigen tersebut dapat masuk ke dalam pasien, sehingga perlu dilakukan bantuan lagi, misalnya menggunakan back valve mask. Pemeriksaan dari breathing sendiri biasanya bersamaan dengan RW. Kemudian apabila pada setting rumah sakit, biasanya dapat ditambahkan dengan pengecekan suara nafas di paru dan juga mengecek saturasi oksigennya. Berikut adalah gambaran penggunaan back valve mask. Jadi ada dua, dari sungkup muka dan juga ambu bag-nya. Ambu bag digunakan untuk memompa udara ke dalam paru-paru. Kemudian masuk ke circulatory dengan tujuan untuk menilai status hemodinamik dari pasien. Caranya pertama dengan menilai kesadaran. Secara cepat bisa menggunakan AFPU yang saya akan jelaskan di bagian disability. Kemudian menilai warna kulitnya. Apabila warna kulit biru keabuan perlu dicurigai adanya gangguan hemodinamik. Kemudian pulsasi nadi. Di sini untuk pulsasi nadi dapat melakukan perabaan pada arteri yang besar seperti arteri karotis dan juga femoralis. Kemudian tekanan darah bisa dicek apabila memang tidak ada sphygmomanometer, maka dapat melakukan perabaan pada beberapa arteri seperti arteri radialis menunjukkan adanya tekanan darah sistolik minimal 80 mm air raksa, arteri brachialis menunjukkan tekanan darah sistolik minimal 70 mm air raksa, sama seperti arteri femoral, dan juga arteri karotid menunjukkan adanya tekanan darah sistolik minimal 60 mm air raksa. Kemudian masuk ke disability. Di sini dengan tujuan untuk menilai keadaan neurologisnya, mulai dari kesadarannya, kemudian bagaimana kondisi refleks pupil dan juga ukuran pupilnya, kemudian daya nada lateralisasi dan juga tinggi dari lesi yang dialami oleh pasien. Pemeriksaan kesadaran dapat menggunakan AFPU untuk secara singkat. Alert verbal pain unresponsive. Alert apabila pasien sadar, verbal apabila pasien sadar bila dipanggil, stimulasi suara, pain apabila dengan stimulasi nyeri, dan juga unresponsive apabila tidak berespon sama sekali. Untuk penggunaan GCS biasanya lebih spesifik dan dilakukan pada secondary survey. Exposure dengan tujuan untuk mencegah hipotermi. Biasanya setelah melakukan pemeriksaan seluruh bagian tubuh dengan membuka bajunya keseluruhannya, segera lakukan pencegahan untuk hipoterminya dengan menggunakan selimut kering, pindahkan ke ruangan yang hangat, ataupun menggunakan cairan intravenous yang sudah dihangatkan. Masuk ke secondary survey. Secondary survey dapat dilakukan apabila kondisi kegawatannya sudah teratasi, di mana tahapannya pertama dengan anamnesis basic for second 7, kemudian tanyakan terkait ample atau allergic, kemudian medication, pengobatan yang sedang atau sudah pernah dilakukan oleh pasien, kemudian past illness, riwayat penyakit dahulunya, kemudian environment atau riwayat sosial, tanyakan pekerjaannya atau riwayat konsumsi obat-obatan terlarang, kemudian rokok, alkohol, seperti itu. Kemudian cek tanda vitalnya, 5 tanda vital, tekanan darah, nadi, laju pernafasan, suhu, dan juga nyeri. Kemudian pemeriksaan fisik dari seluruh sistem organ, mulai dari sistem saraf, kemudian pernafasan, kemudian abdomen, sistem gastrointestinal, kemudian bagaimana hasil dari urinnya, kemudian sistem muskuloskeletal. Ya, selanjutnya saya akan membahas terkait henti jantung. Di sini henti jantung merupakan hilangnya fungsi jantung, pernafasan dan kesadaran yang mendadak.
Penyebabnya dapat disingkat menjadi 5H 5T, yakni hipovolemia, hipoksia, asidosis, hipotermi, hipo atau hiperkalemia, enzim pneumotoraks, tamponat kardiak, toksin, trombosis pulmonari, dan trombosis koronari. Ya, jadi ketika ada pasien henti jantung, terbagi menjadi 2 untuk tata laksananya, apabila di dalam settingan rumah sakit atau di luar dari rumah sakit. Untuk settingan dalam rumah sakit bisa dilakukan pencegahan awal dan pengenalan awal. Kemudian aktifkan respon darurat, lakukan CPR berkualitas, defibrilasi, perawatan pasca henti jantung, dan pemulihan. Kemudian apabila di luar, lakukan penelponan terhadap ambulans atau tenaga medis, kemudian lakukan CPR, defibrilasi menggunakan AED, ditransport ke fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan, dan juga pemulihan. Menjelaskan terkait bagaimana apabila ada pasien yang henti jantung. Pertama, DRS ABC. D yakni danger. Kita lihat, kita nilai bagaimana kondisi di sekitar kita, apakah sudah aman atau tidak. Kemudian amankan diri sendiri menggunakan APD. Kemudian baru amankan pasien, pindahkan pasien ke tempat yang lebih aman. Kemudian R, respons. Kita lihat bagaimana responnya setelah diberikan respon suara maupun nyeri. Respon suara misalnya dengan memanggilkan pasien, dan nyeri bisa dilakukan penekanan pada bagian sternumnya. Kemudian S, shout for help. Di sini kita meminta bantuan, baik itu kepada orang sekitar atau kita bisa menelepon kepada ambulans. Selain itu, kita bisa ambil AED apabila ada AED di tempat terdekat. Kemudian setelah itu baru kita lakukan penilaian pada pasien. Di sini untuk penilaian pasien pertama A, mulai dari RW-nya. Kita lihat bagaimana jalur nafasnya. Kita bersihkan kalau misalnya memang ada masalah pada jalur nafasnya. Kemudian kita lihat B-nya, breathing-nya. Apakah pasien nafasnya berhenti atau bagaimana pola nafasnya hanya tersengal. Kemudian cek juga denyut nadinya secara simultan. Untuk denyut nadi apakah dirasakan hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, jadi secara cepat, jangan terlalu lama. Kemudian apabila pasien bernafas normal dan ada denyut, monitor terus menerus korban hingga tenaga medis datang. Apabila bernafas namun tidak bernafas dan namun masih ada denyut nadinya, maka kita bisa memberikan bantuan nafas, di mana satu nafas setiap 5-6 detik atau kurang dari 10-12 nafas per menitnya. Kemudian aktifkan sistem respon emergensi apabila belum dilakukan, dan lanjut lakukan pemberian nafas. Periksa denyut nadi setiap 2 menit untuk mengetahui apakah masih ada tidak denyut nadinya. Kalau tidak ada, mulai lakukan RCP. Kemudian apabila nafas berhenti atau tersengat dan tidak ada denyut, maka dilakukan RCP. Lakukan RCP hingga AED datang. Kemudian di sini kita nilai apakah ritme jantungnya shockable atau tidak. Nanti untuk AED akan saya jelaskan di presentasi selanjutnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait algoritma untuk RCP dan juga penggunaan AED-nya. Jadi setelah dilakukan CPR, di sini sembari secara simultan diberikan oksigen pada pasien dan juga pemasangan AED-nya. Lalu AED akan menganalisa apakah ritme jantungnya shockable atau tidak. Hasil EKG, VF, dan VT akan berarti ritmenya shockable. Kemudian apabila asistol maka tidak shockable dan bisa dilanjutkan dengan CPR selama 2 menit. Kemudian apabila iramanya asistol, setelah dilakukan CPR 2 menit, bisa juga meminta bantuan orang lain untuk melakukan pencarian akses untuk intravenanya, dan diberikan epinefrin
setiap 3-5 menit. Kemudian apabila kembali dicek apakah iramanya shockable tidak. Bila shockable, maka kita akan masuk ke dalam algoritma untuk yang irama shockable. Ketika irama shockable, lakukan shock. Kemudian lanjutkan dengan CPR selama 2 menit. Kemudian setelah itu kita nilai lagi apakah iramanya shockable atau tidak. Ketika iramanya shockable, maka lakukan shock kembali. Lanjutkan dengan CPR. Jadi shock, CPR, shock, CPR. Sembari itu untuk shock yang kedua ditambahkan dengan pemberian epinefrin setiap 3-5 menit. Kemudian kita nilai lagi iramanya, apakah shockable atau tidak. Apabila iramanya shockable, maka kita bisa melanjutkan dengan pemberian shock, kemudian diberikan amiodaron. Di sini apabila setelah pemberian amiodaron, kita nilai apakah pasien sudah kembali atau tidak. Apabila tidak, maka dilakukan algoritma ulangnya dengan pemberian epinefrin, kemudian shock, kemudian amiodaron lagi. Jadi berikut adalah algoritmanya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan secara spesifik terkait CPR-nya. Jadi pada CPR orang dewasa memang ada kriteria untuk CPR yang berkualitas. Di sini untuk posisi kakinya tripod, kemudian lengan dari pasien harus lurus sehingga nanti berat badan dari penolong yang akan melakukan pemompaan. Jadi bisa kita lihat lengannya lurus. Kemudian mulai lakukan penekanan CPR-nya. Ya, untuk CPR pada bayi khusus, di mana untuk CPR pada bayi kita bisa menggunakan tangan kiri kita untuk memegang kepalanya sembari head tilt. Kemudian tangan kiri kita bisa gunakan untuk lakukan pemompaan. Pemompaan sendiri khusus untuk pada bayinya menggunakan 2 jari. Ya, berikut adalah komponen di mana untuk menghasilkan CPR yang berkualitas. Pada dewasa dan anak-anak serta bayi memiliki komponen yang berbeda. Untuk rasio kompresi dilakukan 30:2 pada anak-anak dan bayi serta dewasa. Namun yang berbeda pada anak-anak dan bayi apabila 2 penolong dilakukan rasio kompresinya 15:2. Kemudian di sini untuk kecepatan kompresinya sama, yakni 100 hingga 120 kali per menit. Kemudian untuk kedalaman kompresi cukup berbeda. Di sini untuk dewasa yakni minimum 5 cm, namun tidak boleh lebih dari 6 cm. Kemudian pada anak-anak minimum sepertiga dari diameter dadanya, panjang dadanya. Kemudian pada bayi minimum sepertiga dari diameter dadanya. Kemudian untuk penempatan tangan tadi kita bisa lihat bahwa untuk dewasa diletakkan menggunakan 2 tangan dan di bagian bawah dari tulang sternumnya. Kemudian pada anak-anak sama ya, di setengah bagian bawah dari sternumnya, namun hanya menggunakan 1 tangan. Kemudian untuk bayi biasanya untuk bayi penempatannya 2 jari di bagian tengah dari dada atau tepat di bawah dari puting susunya. Untuk pemompaan sendiri pastikan untuk melakukan recoil. Jadi pastikan dada mengembang kembali setelah dilakukan pemompaan. Jadi pompa, dada mengembang, baru pompa kembali supaya memastikan bahwa oksigennya dapat masuk. Dan minimalkan interupsi dari ketika lakukan CPR.
posisi pemulihan. Di sini adalah posisi pemulihan ketika sudah kembali nadinya, nadi dan nafasnya. Kita bisa menyampingkan pasien untuk mencegah aspirasi. Letakkan salah satu tangannya di bawah kepala dan dengan menekuk bagian kaki, salah satu sisi kakinya. Ya, CPR tidak perlu dilakukan pada pasien yang memang do not resuscitate, kemudian mengancam keselamatan dari penolongnya, dan juga sudah ada tanda klinis kematiannya irreversible seperti kekakuan mayat, kemudian perubahan warna kebiruan pada pasien atau pada jenazah, livor mortis, kemudian dekapitasi, kemudian tanda dekomposisi dan juga transeksi. CPR sendiri dapat dihentikan apabila penolongnya sudah lelah, kemudian pasien memang sudah kembali nadi dan nafasnya secara spontan, kemudian tanda klinis kematian yang reversible seperti di atas, dan apabila bantuan sudah datang. Ya, selanjutnya adalah choking atau sumbatan jalan nafas, bisa sumbatan jalan nafas penuh ataupun parsial. Gambaran klinisnya agitasi, cyanosis, bingung, panik, pola nafas yang cepat dan pendek, kemudian kesusahan bernafas, tampak suara tambahan, suara stridor, kemudian batuk sebagai usaha untuk mengeluarkan, suara paru menurun, dan memegang leher. Dan yang paling buruk ketika pasien sudah tidak sadar. Sumbatan parsial biasanya pasien masih dapat bersuara dan juga bernafas karena sumbatannya hanya setengah, hanya beberapa bagian. Sumbatan penuh ketika pasien sudah tidak mampu bicara, tidak mampu bernafas, dan kehilangan kesadaran. Algoritma choking jadi dibagi jadi dua, sumbatan ringan dan juga sumbatan berat. Apabila sumbatan ringan, biasanya kita bisa meminta pasien untuk menyuruhnya untuk batuk, dan jika gagal baru dilakukan 5 kali back blow, dan apabila masih gagal bisa dilakukan Heimlich maneuver atau abdominal thrust, dan kita lakukan abdominal thrust sampai berhasil. Apabila gagal dan pasien akhirnya menjadi tidak sadar, cek airway dan breathingnya, lalu segera lakukan CPR. Pada sumbatan yang berat langsung dilakukan 5 kali back blow, dan apabila masih gagal bisa dilakukan dengan Heimlich maneuver. Ada ibu hamil tidak bisa dilakukan Heimlich maneuver, namun dilakukan dengan chest thrust, serta anak-anak yang kurang dari 8 tahun juga dilakukan chest thrust. Ya, back blow. Jadi untuk back blow sendiri pada orang dewasa dilakukan dengan cara berdiri di belakang dari penderita, kemudian lakukan penepukan menggunakan telapak tangan kita, kemudian lakukan penepukan di antara dua tulang belikat, lakukan sebanyak 5 kali. Di sini untuk pemukulan sendiri dilakukan jika memungkinkan melakukan rendahkan kepala di bawah dada. Kemudian pada bayi cukup khusus, di mana pada tangan yang tidak dominan bisa memegang bayi, letakkan di atas paha kita, lalu lakukan pemukulan sama menggunakan telapak tangan kita pada bagian punggungnya. Namun untuk pemukulan pada bayi jangan terlalu keras sehingga tidak merusak organ-organ di dalamnya. Kemudian abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Di sini untuk Heimlich maneuver kita bisa melakukan dengan cara berdiri di belakang korban, kemudian bungkukan dari korban, kemudian lakukan pelingkaran lengan kita pada tubuh korban. Lalu pada pelingkaran tersebut seperti digambar di sini kita bisa lihat, kita mengepalkan satu tangan dengan ibu jari menekan perut, lalu lakukan penggenggaman. Setelah itu mulai lakukan penekanan pada bagian abdomennya. Untuk Heimlich maneuver sendiri di sini lakukan penekanan dengan arah ke dalam dan ke atas seperti mengangkat.
Kemudian ini adalah cara Heimlich maneuver apabila sendiri. Sama, lakukan penekanan pada daerah perut dan antara perut pada daerah perut, di mana di antara proses sifoideus dan juga umbilikal. Lalu lakukan penekanan dengan arah dalam ke atas. Ya, selanjutnya chest thrust. Chest thrust yang biasa dilakukan pada ibu hamil dan juga pada bayi. Di sini untuk chest thrust sendiri sama seperti kurang lebih sama seperti Heimlich maneuver. Lakukan pelingkaran pada daerah dada dan pelingkaran dan juga pengepalan dari tangan penolong. Kemudian lakukan penekanan pada daerah dada, arahkan ke atas. Kemudian pada chest pada bayi, di sini sama seperti ketika melakukan RJP pada bayi. Lakukan pemegangan bayi pada tangan yang non dominan, letakkan di atas paha. Kemudian lakukan penekanan pada dada menggunakan 2 jari. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.